Saya pernah di PWNU Jogja, tapi nggak tahu waktu itu di mana beliau. Tiba-tiba dia di PWNU, jadi saya dilompat. Ya, saya dulu tidak sedang di KPSM itu. Nah, ini ketemu di sini, alhamdulillah. Saya lama sekali tidak berjumpa dengan beliau. Saya tahu nama beliau, tapi biasa kan orang besar itu namanya di mana-mana, tapi belum pernah ketemu. Ini baru ketemu pertama kali di sini, alhamdulillah. Dan saya Gus Yusron ketemu di sini, banyak teman-teman yang di sini itu sebagai reuni. Kami betul-betul merasa hadir di rumah saya sendiri, gitu, karena bersama Bapak dan Ibu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja panitia yang mengundang saya. Ini waktunya kemarin itu gonta-ganti, Bapak jadi tanggal ini pindah ganti ini terus gitu. Ya, saya kemudian kebetulan alhamdulillah hari Senin pas saya kosong, ya saya bisa hadir di sini. Jadi menurut saya semoga kehadiran kami tidak mengganggu dan bisa menjadi saudara baru di sini gitu. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, saya tidak pernah meneliti para ahli. Sebagai orang yang belajar S1, S2, dan S3 sejarah, itu saya tidak pernah meneliti para ahli, tapi Temanggung pernah dan Wonosobo pernah. Secara khusus para ahli saya tidak pernah. Kemudian saya mencoba untuk membuka beberapa arsip yang saya dapat di Leiden dari Belanda, dan kemudian buku-buku yang saya copy di sana, saya bawa pulang. Saya menemukan beberapa yang mungkin informasi awal pada Bapak dan Ibu di sini. Mungkin buku ini juga belum pernah dibaca, mungkin karena bahasanya Belanda. Dan saya baca arsip itu mau nanting, saya khusus kursus bahasa Belanda 4 bulan. Dan Profesor Fomen, dan kemudian itu saya belajar banyak mengenai bagaimana membaca bahasa Belanda kuno abad ke-17. Itu tulisannya kan ukir-ukiran Bapak Ibu, jadi membaca pun sulit apalagi terjemahannya. Lalu saya belajar namanya belajar arsip VOC dan Belanda. Beda ya VOC dan Belanda nanti beda. Saya menemukan beberapa hal yang kami informasikan di sini pada Bapak dan Ibu, bahwa ternyata parang ini hadir jauh sebelum yang kita kenal sebagai Mataram. Jadi kalau temuan dari sejarawan Belanda, Hoots misalnya, dia mencoba meneliti eksistensi Parang. Memang namanya belum Parang, tapi sebagai Sima. Sima itu enclave, sebagai sebuah wilayah khusus. Kalau para sejarawan atau mungkin siapapun mengatakan Parang adalah bagian dari Mataram Islam, itu salah besar. Jauh sebelum Mataram Islam ada Parang. Parang justru yang melahirkan Mataram. Karena Mataram itu pecah dan putus dari Mataram kuno menjadi Mataram Islam. Mataram Islam hadir karena Parang. Mengapa? Karena Parang merupakan salah satu jalur ekonomi penting Mataram Islam. Tanpa Parang, tanpa Boyolali, tanpa Secang, Mataram akan defisit beras. Besok Bapak Ibu, pentingnya Parang itu. Jadi buatan bako terus. Ini stereotip kayak gitu seringkali muncul. Pokoknya Parang madu bako. Tadi saya mengatur pada Pak Bun ya, Pak Bun yang adil tadi kopi misalnya. Kopi Parang itu sejak itu juga menurut saya penting karena monggo Gus Aziz. Ini gara-gara orang ini saya ada di sini. Yeah. Saya mulai dulu. Bapak dan Ibu, jadi ini merupakan konstruksi, itu disebut sebagai rekonstruksi. Konstruksinya sudah lama terjadi. Abad ke-4 ke-5 itu Hindu. Itu karakter Parang sebenarnya kalau dikaji, mungkin teman-teman dari arkeolog bisa mengkaji eksistensi Parang. Memang namanya belum Parang, karena ada yang menamakan Kiai Parak yang memberi nama Kiai atau Kiai Perek gitu. Tetapi eksistensi wilayah ini penting sebagai satu jantungnya ekonomi Mataram Islam. Ya, jadi para sejarawan Belanda, nanti ada beberapa bukti yang kami aturkan, itu menyebut
ada 3 jalur pokok transmisi ekonomi zaman antara Islam itu. Ada yang pusatnya dari Secang, ada Parang dan Boyolali. Jadi ini jalur tengah. Bapak dan Ibu, kalau pada masa Islam itu menjadi penting, namanya balancing of power, ya, keseimbangan kekuasaan. Parang, Secang, Boyolali itu sebagai penyeimbang Jawa. Kalau Pantura Islam, kalau pedalaman, apa? Ya, kalau betul naringi nami kejawen ya kan naring dengan ya. Jadi ada pedalaman, ada pantai utara Jawa. Itu jalur tengah ini penyeimbang sebagai penyeimbang politik, penyeimbang ekonomi maupun penyeimbang budaya. Nanti Gus Jadul akan cerita kebudayaannya seperti apa. Abangan atau santri atau priai atau itu nanti beliau yang lebih tahu karena beliau adalah ahli kebudayaan dan beliau praktisi kebudayaan di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi saya ingin mencoba memberitahukan bahwa ini pentingnya Parakan sehingga sebenarnya Bapak dan Ibu sih bangga lebih dulu daripada Mataram. Kehadiran Parakan lebih dulu daripada Mataram. Mataram kuno maupun Mataram Islam. Ya, ini kalau kita lihat eksistensinya karena saya ketemu Profesor John Mitchell di NUS, saya pernah cerita bagaimana perak, emas, besi, kemudian elektrum. Nah ini saya nggak tahu, karena itu bentuknya kayak apa. Bapak Ibu pernah dengar elektrum, mata uang namanya elektrum. Nggak pernah baru sama. Saya yang tahu Pak John Mitchell, tapi dia menunjukkan bendanya, tapi nggak bisa menyebut ini apa. Saya di NUS, saya pernah ngajar di NUS Singapura, itu beliau menyatakan ini elektrum. Ini mata uang yang pernah jadi alat perdagangan pada masa-masa Mataram kuno, bahkan sebelum Mataram kuno. Hebatnya Parakan di situ. Jadi jangan bambu runcing terus. Saya membaca sejarah Parakan bambu runcing terus. Apa Parakan itu didesain sebagai bambu runcing? Saya tidak menafikan Kiai Sutofi untuk hebatnya beliau dalam menggerus revolusi di Parakan, tetapi kalau Parakan itu identik dengan bambu runcing, dengan makai diustani atau makai kalau sebat konten dokumen Parakan dia kurang benggol waktu itu bandit. Kalau tentang Jogja, Solo itu namanya kecu itu bandit sosial itu kan nomor atau kadang. Sehingga kita jangan sampai wilayah itu selalu revolusi terus. Kita ambil bagaimana sejarah yang panjang. Ini tulisan dari Wicks sangat penting bagaimana sebenarnya Parakan muncul jauh sebelum Mataram Islam. Jadi Parakan bukan bagian dari Mataram Islam. Justru Mataram Islam adalah bagian dari Parakan. Saya sempat mengatakan karena Jogja itu hadir pada tahun 1756 setelah perjanjian Giyanti. Mataram jauh sebelum itu. Bukan bangga sebenarnya. Pulau mau bukan tiap Parakan bangga. Gumon. Ini Parakan kok main di rumah ini, Masya Allah. Saya itu kota dengan lebih tua daripada Mataram Islam. Saya lebih bangga. Seharusnya menikah dengan kata dengan keluarga. Lajeng, nah pakai Cina, gua cerita yang sama sekali. Lajeng itu nanti masa Hindu. Masa Hindu catatan dari Verbeek, ini orang Belanda juga, sejarah dari Belanda. Ini ditulis tahun 1891. Nulisipun 1891. Nulisipun. Penelitiannya pun 17-an. Nah, yang diteliti itu data-data yang tahun 17 sekian. Jadi zaman kolonial Belanda. Nah itu pun data-datanya banyak. Dia mengatakan bahwa di dalam wilayah namanya Parakan ini dulu banyak candi, dan candi-candi itu penting sebagai identitas bahwa ini merupakan peradaban yang pernah dibangun walaupun Hindu. Yang saya buat ini bukan karya ini Islam bukan, tapi peradaban dibangun di sini pernah terjadi yang pada masa Hindu. Candi itu kalau Bapak dan Ibu bersani itu kalau bukan orang besar yang membuat nggak mungkin jadi.
itu butuh ahli arsitektur.